Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muflihun dari PGMI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir mengenai pemanfaatan pop-up book dan aplikasi Spin the Wheel upaya meningkatkan pemahaman anak terkait pembelajaran IPAS materi berbagai jenis-jenis pekerjaan kelas 4 SD. Yang pertama yaitu latar belakang. Di era modern ini, sumber belajar anak menjadi hal yang terpenting untuk didapatkan anak. Dengan adanya sumber belajar yang inovasi, anak menjadi tertarik dengan pembelajaran, yaitu dengan adanya media baru. Misalnya pop-up book dan aplikasi Spin the Wheel sebagai sumber belajar dan evaluasi yang dapat digunakan oleh anak SD yang hanya didapatkan dari guru yang berinovasi dan melek terhadap teknologi. Yang selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama, adanya perbedaan antara harapan di TP dengan ekspektasi di lapangan. Yang kedua yaitu kesulitan yang dihadapi siswa, tidak adanya media pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu adanya rasa bosan dikarenakan guru hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu kenapa siswa tidak mengerti mengenai pembelajaran materi jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu apa solusi yang harus dilakukan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan kemampuan mengenai materi jenis-jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui materi jenis-jenis pekerjaan. Dan selanjutnya mengenal media pop-up book. Yang terakhir yaitu menggunakan game Spin the Wheel. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Poin pertama, tahapan pengumpulan informasi. Mengumpulkan berbagai informasi yang valid berhubungan dengan masalah. Menurut Ilahi dalam jurnalnya pada tahun 2018, dari hasil kajian pendidikan dan hasil penelitian, ketidakmampuan siswa dalam memahami pembelajaran pada materi jenis-jenis pekerjaan disebabkan karena tidak adanya media pembelajaran. Yang kedua yaitu tahapan identifikasi kesenjangan, perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diinginkan. Berdasarkan TP tersebut, siswa kelas 4 SD diharapkan bisa mengaitkan ragam bentang alam dengan profesi masyarakat di daerahnya. Namun, temuan di lapangan pada jurnal Ilahi pada tahun 2018 dalam memahami materi jenis-jenis pekerjaan yang masih kurang baik. Yang selanjutnya yaitu analisis performa, proses penilaian secara sistematis mengenal kinerja guru hanya menggunakan metode ceramah tanpa didukung dengan penggunaan media untuk membantu siswa agar lebih memahami dan memperjelas materi yang disampaikan mengenai kinerja. Yang selanjutnya yaitu identifikasi hambatan dan sumber. Itu sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal. Dalam jurnal Fatmawati
pada tahun 2021, yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Android untuk meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa. Namun pada kenyataannya penggunaan media pada proses pembelajaran sangatlah rendah. Yang selanjutnya yaitu identifikasi karakteristik siswa, yaitu proses pengenalan aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa. Sebelumnya menurut Dewi, pada jurnal Pop-up Book Learning Media for Nationalists pada tahun 2022 mengatakan, guru mengetahui karakter siswa yang menyukai media buku atau media kertas tebal yang bergambar dan berwarna, yaitu buku pop-up book. Yang selanjutnya yaitu identifikasi tujuan, yaitu kebutuhan program untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan siswa. Penelitian sebelumnya yaitu Sari dan kawan-kawan mengatakan bahwa sangat membantu sebagai sarana penyampaian materi dan siswa melalui media pop-up book. Yang selanjutnya yaitu menentukan permasalahan, yaitu mencari dan menganalisa permasalahan yang terjadi sehingga kamu menemukan permasalahan yang patut untuk dicari solusinya. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam belajar yaitu kurangnya pelatihan guru mengenai penentuan media yang pas digunakan dalam sebuah pembelajaran. Yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Yang pertama, psikologi perkembangan peserta didik. Siswa kelas 4 SD berusia antara 9 sampai 10 tahun. Berdasarkan tahapan perkembangan yang diungkapkan Piaget tersebut, maka siswa kelas 4 berada dalam tahap operasional konkret, yang mana anak telah mampu berpikir secara logis, fleksibel, mengorganisasi dalam aplikasi terhadap benda konkret. Yang selanjutnya yaitu psikologi belajar peserta didik, yaitu peserta didik senang bergerak, senang bermain, senang melakukan sesuatu secara langsung, dan senang bekerja dalam kelompok. Yang ketiga yaitu telaah tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat analisis tujuan pembelajaran, analisis capaian pembelajaran, analisis alur tujuan pembelajaran. Nah, dalam materi jenis-jenis pekerjaan, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mengidentifikasi ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Dan tujuan pembelajarannya, siswa mengaitkan ragam bentang alam dengan profesi masyarakat di daerahnya. Yang keempat yaitu telaah materi ajar. Yang pertama yaitu alasan pemilihan materi. Yang pertama yaitu dianggap sepele oleh anak, padahal materi ini sangat bagus dipelajari agar anak bisa berpikir kritis dan diaplikasikan pemahamannya di usia dewasa nanti. Alasan yang kedua yaitu memahami jenis-jenis pekerjaan masih kurang baik. Pernyataan di atas diperkuat dari hasil observasi yang dilakukan oleh guru selama kegiatan pembelajaran pada materi jenis-jenis pekerjaan menurut Jurnal Ilahi tahun 2018.
Yang selanjutnya yaitu telaah materi. Dalam mendeskripsikan materi jenis-jenis pekerjaan, siswa belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Dari jenis-jenis pekerjaan, siswa belajar fungsi dari setiap pekerjaan dan siswa belajar mengetahui pekerjaan sesuai dengan keadaan alam yang ada di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu asesmen. Yang dibuat adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, langkah-langkah pencarian tentang kemampuan dan hambatan yang dialami oleh peserta didik. Yang kelima yaitu alasan pemilihan media. Alasan media aplikasi Spendwell yaitu aplikasi ini mengimbangi waktu layar guru di prasekolah, membutuhkan berbagai bahan ajar yang dapat menarik perhatian anak-anak dan membuat mereka tetap terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Alasan pemilihan media pop-up book yaitu media ini sangat menarik dan tidak bosan dan membantu siswa selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu keunggulan. Keunggulan dari aplikasi Spendwell yaitu terjangkau dan mudah didapatkan. Terus bisa memasukkan gambar dan warna. Dapat mendorong peserta didik untuk menyelesaikan soal-soal latihan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu keunggulan media pop-up book, itu memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik sehingga siswa tidak mudah bosan dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan dapat digunakan di dalam ruangan kelas ataupun luar ruangan kelas. Yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga. Dan selanjutnya siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian guru tetapi juga aktivitas lain. Selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi Spin the Wheel, yaitu permainan roda putar, merupakan wahana permainan edukasi yang dapat memacu peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu proses pengembangan. Aplikasi ini terdapat di Play Store. Jika ingin mengunduh aplikasi tersebut untuk belajar, kalian bisa mengunduhnya di Play Store atau melewati web dan masuk menggunakan email. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi pada pembaca. Dengan menggunakan media pop-up book dan aplikasi Spin the Wheel dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Media dan aplikasi ini suatu inovasi dalam belajar yang sangat menarik dan efektif yang dapat digunakan guru dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu biaya pembuatan media dan harga jual. Dari biaya pembuatan media berjumlah 95.000 dan harga jualnya berdasarkan pengeluaran tersebut, maka harga jual yang hendak penulis tetapkan untuk satu pop-up book adalah 120.000. Setiap pembelian satu pop-up book mendapatkan pembatas buku. Dari kesimpulan di atas, masih adanya ketidakmampuan siswa dalam memahami pembelajaran pada materi jenis-jenis pekerjaan disebabkan karena tidak adanya media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Media pop-up book dan aplikasi Spin the Wheel dianggap menarik dikarenakan sudah diuji dari penelitian terdahulu. Informasi ini diambil dari jurnal yang terdapat dari anotasi. Nah, untuk cara penggunaan media pembelajaran pop-up book dan aplikasi Spin the Wheel ini, bisa dilihat di deskripsi video ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.